Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan ulama tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat terkenal dan beliau termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalin, sahabat yang mula-mula masuk Islam dari Bani Ghifar. Nama beliau wasmuhu Jundub bin Junadah. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, suku Ghifar. Jadi sebuah wilayah yang kalau dari Syria atau dari Syam akan menuju Mekah mesti melalui perkampungan Al-Ghifari, mesti melalui suku di mana Abu Dzar lahir dan dibesarkan. Suku Al-Ghifari ini termasuk suku yang keras, kasar, banyak lahir dari suku Al-Ghifari ini para perompak, sangat ditakuti kalau para pedagang, para kafilah yang akan melalui perkampungan tersebut, baik dari Syam yang akan menuju ke Mekah ataupun dari Mekah akan menuju ke Syam. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang sangat miskin, lebih miskin dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini miskin sebelum dan beberapa waktu setelah masuk Islam, hidup bersama Rasulullah, menjadi golongan ahlu suffah yang hidup dan tinggal di sekitaran masjid. Tetapi setelah Islam bangkit, Islam jaya di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau sempat
sempat menjadi gubernur. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah seorang, kata Nabi, seorang yang datang sendirian kepada Nabi, hidup sendirian dan mati pun sendirian. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan mengenai keutamaan bersedekah. Yang Rasulullah sampaikan, kalau mereka para sahabat membuat sok, maka perbanyak buahnya agar dapat dibagikan ke banyak orang, walaupun cuma sekedar kuahnya saja yang didapat oleh mereka para sahabat. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan beliau menyampaikan, saya termasuk orang yang aneh dalam mengamalkan sunnah Nabi untuk bersedekah dengan makanan berupa sop yang harus diperbanyak air. Kenapa? Karena kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya termasuk aneh karena memang sop yang saya buat air semua. Saking ingin bersedekahnya, tapi tak ada yang bisa dibuat dari sopnya. Dia buat sop itu air semua, hanya irisan bawah saja mungkin, 1-2 iris. Tapi tidak melemahkan sahabat untuk bersedekah. Ini merupakan motivasi. Sebagaimana hadis yang ingin saya sampaikan pun juga merupakan hadis yang barangkali kalau kita menelaahnya masih disertai nafsu dunia, seolah kita akan mengatakan ini tak mungkin bisa saya amalkan. Tapi kalau seandainya kita membacanya, mentelaahnya, memikirkannya dengan iman, atau kita merasa bahwa walaupun saat ini kita belum mampu untuk mengamalkannya, tapi kapan-kapan suatu saat kita tergerak untuk mengamalkannya, suka atau tidak suka, rela ataupun terpaksa karena keadaan, maka kita akan melihat dan mengingat apa yang pernah kita kaji. Inilah ilmu. Sehingga sulit pun untuk diamalkan, ilmu itu tetap harus kita ketahui dan kita pahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari seorang yang hidup di lingkungan keras, kasar, dan dia pun juga termasuk anggota geng perampok, geng perompak. Dan dia mendapatkan kabar bahwa di kota Mekah ada seorang yang mendakwakan dirinya seorang nabi dan rasul yang memiliki akhlak dan pribadi yang luhur,
dan beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Tergerak hatinya untuk menjumpai Rasulullah. Hadirin yang mulia, beliau datang sendirian dengan berjalan kaki sampai di Masjidil Haram. Dia tidak bertanya tentang Rasulullah, dia tidak bertanya tentang apapun kepada siapapun. Cuma hari pertama datang berjumpa dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali ini hanya mengamati saja bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang asing yang baru kali ini dia lihat, tapi dia biarkan. Hari kedua dia melihat lagi, kemudian di pertemuan yang ketiga barulah Sayyidina Ali bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang maksud kedatangannya, bahwa beliau ingin berjumpa dengan seorang yang bernama Muhammad. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau begitu aku ikut dengan itu, ikut dengan itu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu ikut bersama Sayyidina Ali menjumpai Rasulullah SAW, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam, datang sendirian, tanpa teman, tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang mempengaruhi, sehingga Rasulullah katakan dia datang sendirian, dia akan hidup sendirian, dan dia pun akan mati sendirian. Begitulah seorang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang sangat utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu hadirin mulia, tentu yang berkaitan dengan kejuhudan, yang berkaitan dengan keprihatinan, yang berkaitan dengan kesulitan dan kesusahan, biasanya disampaikan pertama kali kepada sahabat-sahabat yang memang kental kehidupannya dengan kesulitan itu sendiri. Disitulah letak hebatnya Rasulullah SAW dalam memperlakukan setiap sahabat. Rasulullah itu paham bagaimana cara berbicara dengan sahabat yang kaya, berbicara dengan sahabat yang sederhana, sahabat yang miskin, mengimbangi bahasa-bahasa yang pas buat mereka itu Rasulullah ahli. Kalau Rasulullah bicara dengan Sayyidina Utsman, bicara dengan Abdurrahman bin Auf, tentu bicara dengan persoalan-persoalan duniawi yang dikaitkan dengan infak, sedekah, yang dikaitkan dengan bagaimana mereka bisa menjadikan harta sebagai wasilah untuk kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau disampaikan tentang kemiskinan kepada Abdurrahman bin Auf, ini tak nyambung. Maka begitu pula ketika Rasulullah menyampaikan berita-berita tentang fadilah, keutamaan orang susah, orang miskin, orang prihatin kepada Abdurrahman bin Auf juga tidak akan pernah sesuai. Maka disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang memang hidup mereka itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan, kesulitan dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddi safinah, perbaharilah perahu, perbaikilah perahu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu dalam sekali."
Fa innal bahra amikun wa tisada kamilan, dan ambillah bekal yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu jauh sekali. Wa hawfil himla, dan ringankanlah bebanmu. Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya rintangan itu sangat berat. Wa ahrisil amal, dan bersihkanlah amal, ikhlaskanlah amal. Fa innana qida basirun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha meneliti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar ini adalah tentang bagaimana kita bersikap ketika di dunia ini. Rasulullah mengibaratkan bahwa dunia ini seperti halnya kita sedang berada di tengah lautan. Maka perlu sekali sebelum kita berlayar, maka perahu kita teliti, kita perbaiki, kita perbaharui, karena lautan yang akan kita seberangi, lautan yang akan kita arungi merupakan lautan yang sangat dalam. Dalam arti bahwa kita harus meniatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi, ma'ta'ti wa nadharul yasulakal akhirah, agar supaya apa yang kita kerjakan, baik yang kita niatkan maupun yang baru kita nazarkan, baru menjadi angan-angan, dengan niat yang baik, menjadikan itu amalan yang akan mendapatkan pahala di akhirat. Hadirin yang mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang tidak lain dan tidak bukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, kemudian apa yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah tersebut tidak hanya melulu berkaitan dengan ibadah yang kita pahami, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah. Tidak hanya itu saja, bahkan kita lebih banyak melakukan hadiah-hadiah dunia. Kita bekerja, kita menikah, kita bergaul, berbaur, yang semuanya itu adalah bentuk dari perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata, perbuatan-perbuatan dunia, pergaulan-pergaulan kita. Tetapi ketika kita niatkan, mesti kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalaupun perbuatan tersebut baru akan menjadi cita-cita akan kita lakukan, maka harus kita niatkan juga, kita nadarkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang kita gantungkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena memang kita sedang belajar di dunia ini, harus betul-betul kita manfaatkan bahwa segala aktivitas kita, baik duniawi maupun ukhrawi, harus mendatangkan pahala yang menjadi bekal kita buat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud jadi disabina, perbaharuilah perahu kita, perbaharuilah kapal kita. Kita harus memperbaharui, kita harus betul-betul mengoreksi apa yang menjadi amalia-amalia kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bahwa yang terpenting dari amalan-amalan kita itu adalah amalan yang
kuantitas itu banyak, tetapi secara kualitas sempurna pahala yang kita dapatkan berdasarkan niatan yang tulus. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi ahsana kulla syai'in, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia melihat kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, maksud yang paling baik amalnya di sini adalah yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai secara zahir, sesuai secara batin. Secara zahir bahwa amalan-amalan tersebut mengikuti contoh, secara batin bahwa amalan-amalan tadi digantungkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas semata-mata karena tujuan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalian kalaupun amalan kita banyak, mengamalkan ini, mengerjakan itu, tapi semuanya hanya tujuan untuk mengharapkan ridho makhluk, untuk mengharapkan pujian makhluk, sanjungan manusia, maka itu hanya akan menjadi debu pada akhirnya nanti. Tapi kalau seandainya kita beramal walaupun sedikit, tetapi sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan secara zahir, batiniahnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang akan kita temukan pahalanya di akhirat nanti. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau katakan, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang bersih hatinya, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cukup kepada orang tersebut antara dirinya dengan manusia. Artinya apa? Bahwa kalau seseorang berniat semata-mata karena Allah, maka orang tersebut tidak memerlukan siapa-siapa lagi, tetapi hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membutuhkan yang lain. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti cucu Umar bin Khattab, telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, "I'lam ya Umar anna Allahi lil 'abdi bi qadri niyatihi." Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sesuai dengan ukuran niat orang tersebut. Kalau orang tersebut niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memberikan keridhaan kepadanya. Tapi kalau seseorang beramal karena ingin mendapatkan ridho makhluk, ridho yang lain, maka dia hanya akan mendapatkan pujian dan pertolongan dari makhluk tersebut. Misalkan seperti seseorang yang melakukan pekerjaan karena ingin diberikan sanjungan, maka ketika
dia lakukan pekerjaan tersebut dengan baik, dengan dasar ingin mendapatkan sanjungan, maka mesti dia akan mendapatkan sanjungan dari orang yang dia inginkan itu. Dan ketika dia memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan kepada orang tersebut, karena orang tersebut telah mendapatkan kebaikan dari perbuatan orang tersebut, maka dia akan memberikan pertolongan. Jadi artinya pertolongan tersebut hanya didapatkan dari makhluk ketika dia beramal, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan balasan dari makhluk tersebut. Tapi ketika kita beramal tidak mengharapkan apapun bersih dari makhluk, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita mungkin mengharapkan sesuatu atau keperluan kita sementara terhalang karena taat kita kepada Allah, Allah yang memperhatikan keperluan-keperluan kita. Allah yang akan menolong kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa zada kamilan fa inna safara ba'idun. Maka ambillah bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu sangat jauh. Perjalanan akhirat itu sangat jauh. Nah, ini maksud ayat yang tadi. Ambillah bekal yang sempurna. Tidak dikatakan, kata Nabi tidak mengatakan ambillah bekal yang banyak, tidak. Tapi ambillah bekal yang sempurna. Fa'ina safarul akhirah ba'idun. Karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu sangat jauh. Kalau seandainya seseorang beramal dengan amalan yang banyak, tetapi amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, adanya riya, adanya sum'ah, maka amalan tersebut tidak ada gunanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah menolongnya menjadi sebuah bekal. Tapi ketika seseorang beramal, walaupun amalannya sedikit tapi ikhlas, itulah amalan yang akan menolong diri. Bagaimana kita pernah mendengar sebuah kisah seseorang yang terjebak, ada 3 orang terjebak di dalam gua. Maka yang dia sodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penolong dari kesulitannya ketika di dalam gua adalah amal yang betul-betul dipandang oleh Allah, amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi ikhlas semata-mata karena Allah. Maka mereka menyodorkan amalan masing-masing. Ya Allah, dulu ketika saya di dunia, saya dihadapkan pada seorang wanita yang sangat cantik, dan saya masih muda pada saat itu, dan saya sendirian, tidak ada orang yang melihat, dan saya ditawari untuk melakukan zina dengan wanita tersebut, tapi saya katakan tidak, saya takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang saya lakukan adalah semata-mata karena takut kepadamu dan mengharap ridhamu, ya Allah selamatkan saya dari kesulitan ini. Maka yang dijadikan tawasul itu hadirin adalah amalan yang ikhlas, bukan amalan yang besarnya. Kalau amalan yang besar, misalkan ya Allah, saya dulu pernah, misalkan, maaf nih, ya Allah, saya dulu pernah membantu masjid 100 juta. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan haji. Itu tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut pertama adalah amalan yang merupakan kewajiban yang tidak usah lagi menjadi sebuah andalan di hadapan Allah, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita melakukan sebuah amalan yang sunnah, maka itu adalah pilihan. Dan ketika kita memilih
dan kita melakukannya dengan semata-mata mengharap ridha Allah, maka kita berarti telah memilih amalan tersebut dengan sebuah prinsip bahwa itu adalah amal yang semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betul seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan yang sedikit tetapi ikhlas itu merupakan amalan yang akan mencukupi dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi dilakukan tidak ikhlas. Jadi yang terpenting adalah amalan yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, bisa jadi kita tidak nampak hebat melakukan amalan yang wah menurut pandangan orang, tapi ikhlasnya kita duduk di tempat ini yang akan mendatangkan ridho Allah, ini yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa hafifil himlat fa innal aqabata kabutun, dan ringankanlah bebanmu karena sesungguhnya rintanganmu sangat berat, rintangannya sangat berat. Hadirin yang mulia, bahwa sesungguhnya kita akan menghadapi bukan cuma di dunia saja, alam-alam yang akan kita hadapi seperti alam kubur, seperti alam akhirat, yang semuanya menjadi sebuah kepastian yang pasti kita akan mengalaminya. Itu adalah merupakan sesuatu yang akan kita datangi. Maka kata Nabi, maka ringankanlah beban kita. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beban yang sangat berat, beban yang tidak lagi mampu kita pikul. Mana beban yang sangat berat, beban yang sangat membuat kita kerepotan nanti? Begini, bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis, siapakah orang yang bangkrut? Kemudian kata para sahabat, orang yang bangkrut, orang yang muflis adalah orang yang banyak utang, orang yang bangkrut, banyak kerugian, menanggung utang, usahanya hancur gulung tikar. Maka kata Nabi, ketahuilah, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala jihad, dan pahala-pahala yang lain. Tetapi bersamaan dengan itu banyak datang orang-orang mengadu kepada Allah, saya telah disakitinya, saya telah difitnahnya, saya telah dizoliminya, saya telah dijahatinya, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika datang orang yang dizolimi, maka pahala akan diberikan kepada orang yang pernah dizolimi kepadanya di dunia. Ketika di dunia dia pernah menyakiti seseorang, datanglah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang pernah disakiti di dunia. Terus seperti itu. Dan ketika masih ada orang yang menagih sesuatu kepada orang tersebut dan pahalanya sudah habis, maka dosa-dosanya akan ditimpakan kepada orang yang tadi itu. Itulah orang yang bangkrut. Maka ringankanlah beban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana beban yang ringan ini? Beban yang ringan ini adalah beban yang ketika kita meninggal dunia tidak banyak, kata ulama, meninggalkan harta benda yang membuat jenazah, membuat seseorang yang mati itu merasa terbebani dengan harta kekayaannya yang ditinggalkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya
ada seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan 2-3 rumah, dia tidak meninggalkan mobil 2-3 buah, dia tidak meninggalkan kebun sawit 2-3 hektar dan lain sebagainya. Jangan sampai terbersit dalam pikiran kita, bagaimana dengan anak cucu saya, mereka tidak mendapatkan warisan. Hadirin yang mulia, setiap anak yang lahir dia membawa rezeki. Jangan khawatirkan mereka yang Allah hidupkan karena kita tidak meninggalkan harta benda buat mereka, tapi pikirkanlah bagaimana kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan kita bingung bagaimana menghadapi masa tua, belum punya peninggalan uang anak-anak, belum punya warisan uang anak-anak. Sementara kita tidak dipikirkan, padahal kita yang sebetulnya harus memikirkan bekal apa yang harus kita bawa. Jangan justru membawa beban-beban yang akan membuat kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan walaupun barangkali sulit berat untuk kita mengamalkan, tapi sekedar tahu itu merupakan ilmu yang akan membuat kita barangkali ketika kita sulit akan teringat bahwa Rasulullah dan para sahabat lebih lagi pernah merasakan kesulitan-kesulitan seperti itu. Waalaikumsalam. Ya. Orang beramal tanpa ilmu, wal amalu bila ilmin mardudun. Orang beramal tanpa ilmu itu akan tertolak, karena tentu amalan yang dilakukan tanpa ilmu itu tidak akan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh syariat. Seperti misalkan sholat saja yang hari-hari kita kerjakan. Kalau sholat kita tanpa ilmu, maka sholat bukannya mendatangkan pahala, menggugurkan kewajiban, apalagi bisa menyelesaikan masalah, malah justru sholat kita akan menjadi masalah. Di dunia akan menjadi masalah, di kubur sholat kita akan menjadi masalah, di akhirat menjadi masalah. Kenapa? Karena kita sholat tanpa ilmu. Seperti itu. Dan yang lain-lain pun demikian. Yang lain-lain pun demikian. Jadi mesti kita beramal itu harus dengan ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu tertolak, kalau ilmu tidak diamalkan, maka dzambun kabir, dosa besar. Dosa besar kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kita misalkan tahu nih sekarang ini bahwa bersabar dari kesulitan duniawi itu merupakan kewajiban. Lalu karena kita sulit maisha kehidupan dan imbasnya resiko kita di rumah tangga itu tidak terpenuhi untuk beberapa hari ke depan, lalu kita mengeluh. Padahal untuk makan hari ini ada, sebetulnya kita masih makan. Hanya saja besok belum tahu kita apakah makan ataupun tidak, apakah besok kita kebeli beras ataupun tidak. Maka itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dalam ilmu tasawuf menyebutkan orang yang punya makanan cukup untuk hari ini adalah termasuk orang yang dianggap memiliki kekayaan. Orang yang dianggap memiliki kekayaan. Wa innahu qutu yaumin. Orang yang memiliki makanan untuk hari ini. Bagaimana kalau ada orang yang memiliki makanan 2 atau 3 hari ke depan? Maka dia termasuk orang yang memiliki beban yang berat. Karena 2-3 hari dia belum tentu hidup, tapi masih punya makanan untuk ke depan. Nah, tetapi ini kan kita bicara pada sisi kehati-hatian orang yang waro, pada prinsip kita untuk bersikap waro. Adapun kita mungkin jauh dari kenyataan itu,
kita dalam rangka ikhtiar kehati-hatian menjaga agar kita tetap bisa bersabar bersama keluarga. Seperti itu. Maka itu segala sesuatu harus dengan ilmunya. Bila itu hidayahnya. Bisa lagi? Ya, satu. Ini sering kita dengar, Ustaz, bahwasanya seperti yang dikatakan Bapak tadi itu, beramal itu mesti mengetahui ilmunya. Ini kan sering kita dengar. Kemudian orang yang beramal tanpa ilmu itu akan ditolak, maknanya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang saya tanyakan itu ilmu itu seperti apa? Ya. Contoh lah, seperti kita sholat, kita kan hanya tahu tata cara sholat atau kaifiyah, tapi kita tidak mengetahui dasar ilmunya itu dari mana, gitu. Nah, dia saya tanyakan itu ilmu yang mesti kita ketahui itu seperti apa, gitu. Apakah mesti kita mengetahui dalilnya ini, kemudian kita hafal, kemudian baru kita beramal, atau seperti apa, gitu? Jadi begini, dalam kita beragama itu ada beberapa tingkatan. Ada sekedar orang yang melakukan amalan itu sekedar ikut kepada ulama. Nah, seperti halnya kita sholat, satu persatu gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai kita melakukan salat, termasuk juga yang berkaitan dengan berapa rukun sholat, apa saja rukun sholat, apa yang menjadi kewajiban, apa sunah-sunah sholat, apa yang menjadi rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Kita satu persatu secara detail tidak mengetahui itu, tapi secara mujmal, secara keseluruhan, secara umum kita tahu bahwa sholat ini seperti ini bentuknya, caranya. Nah, karena kita tiba kepada ulama, tanggung jawab ulama yang lebih penting untuk mengetahui dalil-dalil dari setiap gerakan, maka kita sudah dianggap cukup ikut kepada ulama, mengikuti ulama, tiba kepada ulama. Nah, hanya saja kita tidak usah berdiam diri pada posisi itiba saja. Kalau perlu kita juga mengetahui dalil-dalilnya, maka itu perlu kita belajar lagi. Tetapi tidak menjadikan sebuah dosa kalau kita melakukan amal secara mujmal, secara umum, kita mengetahuinya dari ulama tanpa kita tahu ini ayatnya apa, hadisnya apa. Tidak tahu memang kita, tapi seperti inilah kita beramal karena diciptakan oleh ulama. Itu sudah dianggap cukup, Seperti itu. Nah, kemudian mengenai ilmu itu tidak berarti harus tahu semuanya. Pada saat kita sholat, maka ilmu tentang sholatlah yang dipentingkan pada saat itu. Ketika datang bulan Ramadan, ilmu tentang puasalah yang dipentingkan, yang dituntut untuk kita ketahui pada saat itu. Jadi tidak harus sekaligus setiap ilmu kita harus mengetahui. Kita mau melakukan, kita mau mengeluarkan zakat, ilmu tentang zakatlah yang pada saat itu mendesak untuk kita tuntut, untuk kita ketahui. Nah, secara simpelnya seperti itu, supaya tidak membuat kita berat bahwa seluruh ilmu secara bersamaan harus kita ketahui, tapi secara bertahap. Ketika perintah Allah itu datang, maka disitulah kewajiban itu pun juga datang kepada kita. Seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.